Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama bisa berhadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang mulia seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaannya kepada kita. Tempat yang dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan sebuah julukan Raudhah min Riyadil Jannah. Salah satu daripada kebun surganya Allah. Tidaklah Allah mengundang kita dan memudahkan langkah kita untuk berkumpul di tempat seperti ini, melainkan Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang masih berada di dunia, yang mana dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ad-dunya daru amal. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Dunia daru amalin, tempat kita untuk beramal. La jazaa'a fiha, bukan tempat dibalasnya amal kita. Sedangkan akhirah daru jazain la amala fiha, sedangkan akhirah adalah tempat balasan, bukan tempat untuk beramal. Sehingga ketika seseorang yang tidak memahami arti tujuan diciptakannya di permukaan bumi ini, sehingga dia berada dalam kelalaian, enggan untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan ketaatan, sulit untuk melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyesalan datang nantinya di negeri akhirah. Ketika datang penyesalan di negeri akhirah, maka mereka menginginkan untuk dikeluarkan dari apa yang mereka hadapi pada saat itu. Dan Allah menyebutkan bagaimana keadaan mereka di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sering kita dengarkan ketika salat berjamaah di subuh Jumat. Ketika imam membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu bahwasanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum ay yaqbidu arwahakum, yang mencabut ruh-ruh kalian adalah malakul mauti, yaitu malakul maut.
alladzi wukila bikum ay wukila biqabdi arwahikum, yang diwakilkan untuk merenggut nyawa kalian. Mudahan kita husnul khatimah. Ini pasti terjadi. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang diwakilkan untuk merenggut roh kalian wa huwa Izrail, namanya adalah Izrail. Diriwayatkan bahwasanya Ajrail itu atau yang disebut malakal maut, malaikat pencabut nyawa, itu Allah menciptakan untuknya dunia mithlu rahatil yad, seperti telapak tangan. Ini dunia seberataan, lain Margasari sini aja, lain dunia seberataan. Mithlu rahatil yad, seperti diletakkan di telapak tangannya. Ya'khudhu minhu sahibahu, ya'khudhu minhu sahibuha ma ahabba min ghairi masyaggatin. Ya'khudhu minha sahibuha ma ahab min ghairi masyaggatin. Dan dia, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mencabut roh manusia itu tidak ada kesulitan sedikit jua pun. Bayangkan, seperti telapak tangan, ditaruh di telapak tangan. Dan dia fahuwa yaghbidu anfusal khalqi fi masyarigil ardi wa magharibiha. Dan dia merenggut roh-roh manusia, baik yang di barat sampai di timur dari belahan dunia yang ada saat ini. Dan malaikatul maut Azrail, kata ulama, lahu a'wan, dia punya orang-orang yang menolongnya. Ini malaikat maut, dia mempunyai orang-orang malaikat-malaikat yang menolongnya, baik min malaikatir rahmah wa malaikatil azab, baik itu dari malaikat rahmat ataupun dari malaikat azab. Menang meninggal orangnya ahli ibadah, nang menolongnya malaikat rahmat. Duduk di majelis ilmu, insyaallah nang menolonginya malaikatur rahmah. Tanyaman sedikit aja jua bang, yang nyatanya mati itu sakit. Buktinya banyak kita mendengar cerita-cerita. Dari karena itu doa jangan pernah ketinggalan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratil maut. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Tapi apabila yang meninggal dunia, yang direnggut ajalnya adalah seseorang yang selama di dunia lalai dari kehidupan, lupa dari akhirah, yang dipikirkan hanya dunia, dia terlalu melampaui batas dalam mengejar dunia sehingga lupa akan negeri akhirah. Orang yang semacam ini yang akan merenggut ajalnya, yang membantu malaikatul maut, yaitu adalah malaikatul azab. Nah ini beda, beda. Nah mudah-mudahanlah kita berataan nih, nangaran kita hidup nih Pak Ibu kada ada lagi nang kita tunggu dalam hidup ini kecuali satu aja, apa? Kematian. Nah mudah-mudahan barakat kita antara maghrib isya sebulan sekali berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas mengatakan, inna khatwata malakil mauti ma bainal masyriqi wal maghrib.
Satu kali langkah malakal maut, ini langkahnya malakal maut, ma bainal masyriqi wal maghrib. Namun kita melangkah paling berapa, setengah meter kada sampai juga kira-kira. Mun malakal maut sekali melangkah berapa, ma bainal masyriqi wal maghrib, antara barat dan timur. Itu sekali langkahnya aja. La ilaha illallah. Dan setiap hari malakal maut itu yatasaffahu fi wujuhin nas, selalu memandang wajah-wajah manusia, sampai disebutkan fama min ahli baitin, tidak ada dari penghuni rumah, illa wa malakul mauti yatasaffahuhum fi kulli yaumin marratain. Dalam satu riwayat, setiap rumah malaikatul maut mengunjungi kita dan melihat wajah kita dalam seharinya itu 2 kali. Dilihatinya, ada nang haratan dijingukinya dalam keadaan lalai, ada nang dijingukinya dalam keadaan taat. Maka wahini Pak, ya Allah, banyak nang meninggal bekakajutan, sakit kada, haharitan sebelumnya kadada, garing kadada juga, timbul tang meninggalnya aja, apa jantung. Itu Pak. Dari karena itu sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu adalah kematian. Persiapkan, siapkan bujur-bujur. Apalagi mun sudah, maaf, umur sudah tua, 50 ke atas kah? Beingat sudah berapa sudah umur? 50 aja. Sisanya Bang kada tahu. Nang sudah dijalani berapa? 50. Sisanya belum tahu. Dan syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus miskin. Syarat mati tidak harus tua. Ketika ajal sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Walhasil, ketika itu semuanya datang, maka harta benda dunia sudah tidak ada artinya lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat dengan kematian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 2 kali sehari tadi. Dalam satu riwayat Pak, ada nang madahkan 5 kali. Nah, fa idza ra'a insanan gading qada ajaluh daraba ra'sahu bitilkal harbati. Apabila ketika ia memandang bahwasanya orang ini sudah selesai ajalnya, maka dia memukul kepala orang tersebut dengan sesuatu yang ada di tangannya, dan dia sambil mengatakan, al-an yuzaru bika askarul amwat. Sekarang yang datang mengunjungimu adalah pasukan-pasukan kematian yang ingin merenggut ajalmu. Habis dah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah meninggal, kemana kita? Kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Tasiruna ilaihi ahya'an
engkau akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan hidup selama-lamanya. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia, ini kehidupannya palsu. Kenapa kehidupannya palsu? Karena kehidupan di dunia berakhir dengan sebuah kematian. Dari karenanya, ketika kehidupan dunia berakhir dengan sebuah kematian, maka segala seluruh kesenangan dunia itu semuanya adalah bukan kesenangan yang sebenarnya. Seluruh kenikmatan dunia bukanlah nikmat yang sesungguhnya. Kesenangan apa yang didapatkan seseorang di dunia kalau pada akhirnya dia akan berpisah dengan sesuatu yang dia sukai? Kekuasaan apa yang didapatkan seseorang di dunia kalau pada akhirnya setinggi apapun kekuasaan yang dia miliki, kalau sudah datang kematian menjemputnya, maka dia menjadi orang yang paling fakir dan miskin pada saat itu. Mana kekuasaanmu, mana pakaianmu, mana segala apa yang kau sombongkan, kau akan hanya dibungkus dengan 3 lapis kain kafan, dan engkau akan diletakkan di tempat yang engkau pada saat itu mengetahui bagaimana hakikat kehidupanmu yang sebenarnya. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak ada seseorang yang menemanimu, bahkan sedikit pun cahaya dunia tidak masuk ke tempat yang kau huni pada saat itu. Tidak ada yang bisa menemanimu pada saat itu melainkan adalah amal soleh yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia. Mudahan kubur kita jadi kebun surganya Allah. Makanya Suratul Muluk nang dibaca tadi itu, amalakan saban malam Yasin, Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, masjid-masjid, musalla-musalla, rumah-rumah, saban malam kada kawa mbah maghrib, mbah isya, kada kawa mbah isya sebelum guring baca. Supaya apa? Dalam kubur nyaman. Tasiruna ilaihi ahya'an fayajzikum bi'a'malikum. Kau hidup dikembalikan kepada Allah selama-lamanya, dan engkau akan menerima balasan dari segala perbuatan yang kau lakukan selama di dunia. Jangan dikira mbah hidup mati habisan berataan, oh kada. Makanya menurang meninggal, ketika meninggal dunia, pengumuman di masjid apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kita kepada Allah, bukan amwata, ahya'an, hidup yang sebenarnya. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Lihat ketika meninggal dunia, tahu sudah berataan, oh dahulu kada sembahyang subuh, kada beisya, kada sempat ba'asar, kada bersedekah, Masya Allah, lalai dalam kenikmatan dunia. Maka ketika datang kematian, Allah menyebutkan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Saat itu mereka mengatakan, Rabbana. Alangkah ngerinya pada saat itu mereka mengatakan Rabbana. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Alangkah ngerinya pada saat itu, kata Allah, jika sekiranya kalian melihat orang-orang yang dulunya selama hidup di dunia dalam keadaan berlumur dengan dosa, mereka mengatakan sambil nakisu ru'usihim, sambil mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Muta'ti'u ru'usihim, mereka tundukkan kepalanya. Kenapa mereka tundukkan kepalanya? Orang ketika menunduk kepala hayaan wa nadama, karena malu di hadapan Allah dan karena sebuah bentuk penyesalan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya pada saat itu jikalau kalian, kata Allah, melihat orang-orang pendosa ketika dihadapkan di hadapan Allah, mereka nakisu ru'usihim muta'ti'u ru'usihim 'inda rabbihim hayaan wa nadama, karena malu dan menyesal, sambil mereka mengatakan, apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan, Rabbana absarna, wahai Tuhan, kami telah melihat. Melihat apa? Melihat ma kunna bihi mukadzibin, apa-apa yang dulunya kami dustakan selama di dunia. Mendustakan akhirat, mendustakan bahwasanya tidak ada pembalasan setelah kehidupan dunia. Mereka beranggapan bahwasanya dunia adalah segala-galanya, berbuat zalim semaunya demi sebuah kekuasaan, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, menyia-nyiakan umurnya. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah mendengar. Mendengar apa? Minka tasdiga ma atatna bihi rusuluk, yaitu mendengar apa yang telah minka dari engkau, tasdiga membenarkan apa yang telah datang dibawa oleh para rusul-rusul dan utusan-utusanmu. Tapi dalam riwayat yang lain ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ucapan mereka, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihat. Apa yang dilihat? Ma'asiyana, seluruh maksiat-maksiat yang kami lakukan selama di dunia. Melihat saat itu, diperlihatkan. Absarna ma'asiyana wa sami'na ma gila fina, dan kami telah mendengar apa yang telah dahulunya dikatakan untuk kami. Jangan kada sembahyang kalau pina disiksa dalam neraka. Jangan kada puasa kalau pina kehausan kena di akhirat. Jangan kada berzakat kalau pina kainannya dapat siksaan di dalam neraka. Jangan memperturutkan syahwat dan jangan mengabaikan salat kalau nantinya kalian bakal dilemparkan ke dalam neraka ghayya, salah satu lembah neraka yang ada di dalam jahannam. Dahulunya selama di dunia diperingatkan seperti itu, tapi jarbuhannya apa? Gampang tuh akhirat, kaina aja, yang penting dunia dulu. Syuf, ketika nantinya di akhirat mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, terus apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan cuma satu, Pak, yang saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, Bu. Apa yang mereka inginkan? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami. Kembalikan kami kemana? Fardudna ila dunia. Kembalikan kami ke dunia. Minta bulikakan. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Untuk apa kalian meminta agar dikembalikan ke dunia? Untuk cari dunia?
untuk memperkaya diri, untuk menumpuk harta, untuk cari kekuasaan, untuk mewariskan kekuasaan kepada generasi keturunannya, atau untuk apa? Untuk memperturutkan syahwat, untuk meninggalkan salat, atau untuk menyia-nyiakan umur dan kesempatan yang Allah berikan selama di dunia? La, tidak itu tujuannya. Terus apa tujuannya? Na'mal salihan inna muqinun. Kami ingin mengerjakan kebajikan-kebajikan. Kenapa? Inna muqinun. Kami sudah menjadi orang-orang yang yakin. Dulu waktu di dunia kedahapun. Jurang yuk kelanggaran, tuh adzan. Yuk ke masjidan, orang sudah mengaji. Yuk ke majlisan, kita berdadangar supaya nyaman jua hati. Cukup aja sudah dunia, dunia nang didengar, akhirat pulang. Kadahapun. Aja betunggal ikam aja masuk surga, aku gampang aja kayaknya. Ada nang kayak itu. Wani menantang. Jurang kada sembahyang ka Pak Haji. Napa garang sih kan kalau wae kana pianahan siah mati kayak apa sih nak masuk surga betinggal ikam betunggal ikam aja aku gampang aja sih banyak aja orang dalam kayak nang mau rusakan kada kawa inilah ini kisah orang dalam orang luar kayak apa hendak orang dalam mau rusakan tiket masuk ke dalam jangan ada lagi mbah tiket masuk ke dalam napa sembahyang amal saleh, taat ibadah kepada Allah, tinggalkan segala kemaksiatan, pergunakan umur yang diberikan. Hendak minta urusakan orang dalam, kawaimun sudah di dalam. Kayak hendak mau urusakan? Nah, mudahan kita selamat seberataan. Nah, barakat hadir majlis, ada jua dadangaran. Majlis dilanggar, majlis di musalla, majlis di masjid-masjid, ada mengadakan majlis, hadiri. Jangan koler. Apabila lagi jurang hendak hadir majlis kaina aja mahadang bulan Maulid. Jurang apabila bulan Maulid tumat lagi pinanya aja. Pinarami sudah sepanduk-sepanduk berpasangan aja berarti bulan Maulid tuh sudah aja. Kenapa jurang mahadang bulan Maulid janang hadir? Adanya lain ya majelis rutinan lawan bulan Maulid itu lain. Kenapa jurang lainnya mun majelis rutinan kada benasi, munnya Maulid benasi. Neto aja nang diunting lah. Mun sampai nasi aja penggan sini aja, beli ke rumah kan habis sudah. Tuntung jadi kotoran, tapi ilmu nang kita dengar. Sebulan, 3 minggu, 2 minggu sekali, seminggu sekali, ada rutinan. Kini nah, saban Jumat kita mendengar subuh imam membaca Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Hendak bubulik pulang. Ada kawal lagi dah. Habis kesempatannya sekali aja. Nang sekali ngini nah, kada kita gunakan rugi. Nah, mudahan kita dapat taufik hidayah seberataan sehingga kita kawa mempergunakan kesempatan ini nang sekali nang ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya daru amal. Dunia ini tempat kita dianjurkan untuk beramal. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan. Walau antalga akhaka biwajhin talik. Meskipun engkau ketika berjumpa dengan saudaramu dengan membawa wajah yang ceria. Jangan merangut, kurihing, himung,
mesam, ceria. Jangan diremehkan. Wal akhirah daru jazain la amala fiha, kata Sayyidina Ali. Dan akhirat tempat kita dibalas. Terima balasannya. Malam ini hadir majlis, mana pahalanya? Kena di akhirat. Maghrib berjamaah, mana pahalanya? Kena di akhirat. Isya berjamaah, mana pahalanya? Nanti di negeri akhirat. Bukankah Isya berjamaah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi? Iya. Tapi mana pahalanya? Dunia bukan tempat untuk diberikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Kenapa jadi harus di akhirat? Karena kalau balasan dari kebaikan kita diserahkan di dunia, maka hamba tersebut tidak bisa menikmatinya untuk selama-lamanya. Kenapa jadi tidak bisa menikmati untuk selama-lamanya? Iya, karena kehidupan dunia berakhir dengan kematian. Tapi balasannya disimpan, diserahkan di negeri akhirah. Untuk apa? Agar kenikmatan tersebut bisa dia rasakan selama-lamanya dan tidak ada kematian setelah kehidupan negeri akhirah. Mudahan kita selamat berataan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka pesan Sayyidina Ali, Fajar Sidin pesan Sidin, wal akhirah daru jazain la amala fiha. Akhirat tempat kita menerima balasan. Akhirat tempat kita menerima balasan. Sembahyang Isya kena berjamaah. Jangan kada berjamaah. Bahyang Isya berjamaah. Apa jar Nabi orang nang sembahyang Isya berjamaah? Man shallal isya'a fi jama'atin. Siapa orang yang salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka sama dia mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadah setengah malaman. Wa man shallal fajra fi jama'atin, dan siapa orang yang salat subuh berjamaah. Ini subuh 2 rakaat, paling sedikit rakaatnya, akan tetapi hanya orang-orang pilihan yang mampu mengerjakannya. Siapa yang salat subuh berjamaah, orangnya salat subuh, tapi pertanyaannya berjamaah apa tidak? Nah ini berjamaah, faka'annama gamal laila kullah, maka sama dia seperti orang yang menghidupkan semalaman suntuk dengan beribadah kepada Allah. Mana pahalanya? Bukan di dunia. Pahala majlis mana? Pahala baca Al-Quran mana? Pahala sedekah mana? Pahala membantu orang di majlis ilmu mana? Besok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam hadis, lamma khalaqallahu ta'ala Adam
manakala Allah ciptakan Adam. Ishtakatil ardu ila rabbiha lima ukhidha minha. Bumi mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah. Maka fawa'adaha ayyarudda fiha ma ukhidha minha, maka Allah menjanjikan kepada bumi untuk mengembalikan apa yang telah diambil darinya. Fama min ahadin illa yudfanu fit turbatil lati khuliga minha, tidaklah seseorang yang hidup di dunia ini melainkan dimakamkan, dikuburkan dari tanah yang diambil darinya tersebut. Makanya coba lihat kita, meninggalnya macam-macam kok. Ada orang Margasari sini, sekalinya ada urusan di manakah? Ada urusan di manakah? Timbul meninggal di sana. Ya memang tanahnya di situ. Ada orang periannya, masya Allah, berangkat haji, tahu-tahunya meninggal di tanah haram. Ya memang tanahnya di situ. Ada orang yang meninggal dunia ketika umrah di Madinatul Munawwarah, memang di situ tanahnya dia. Wah, kita di mana aja gitu. Yang penting husnul khatimah insyaallah. Ada harus nang di sini, di sini, di sini. Nang penting husnul khatimah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ نُجِّيَ وَأُزِيلَ, siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Sebelumnya, maaf, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tuwaffawna jazaa'a a'malikum. Wa innama tuwaffawna, dan hanya saja kata Allah, di hari kiamatlah diberikan dengan sempurna segala kebaikan yang pernah kalian lakukan selama di dunia, begitu juga apa yang kita lakukan dari kemaksiatan. Sempurnanya karena di sana, di sini masih belum cash. Ibarat orang gajian tuh ya 10%-nya aja diunjuk. Nang rajin sembahyang, istiqamah ketaatan, masya Allah, palingnya 5% aja diunjuknya. Itu gen nyaman bana sudah hidupnya, 95%-nya di mana? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, akan kami berikan, kata Allah, untuknya kehidupan yang indah. Allah memberikan kepada kita kehidupan yang indah, dan dijanjikan di dalam Al-Quran balasan dari amal saleh itu baru sedikit. Sempurnanya di mana? Sempurnanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu sempurnanya di sana. Di sini sedikit aja hanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketika diserahkan segala ganjaran, pahala atau akibat dari dosa kita, disitulah Allah memberikan kepada kita sebuah definisi daripada kesuksesan yang sebenarnya. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Pada saat itu siapa orang yang nujia wa uzila, diselamatkan, dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz ay dhafira bin najati wa naja minal khauf, dia telah sukses dengan mendapatkan keselamatan dan selamat dari kecemasan dan ketakutan.
kemudian Allah menjelaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah kesenangan yang sangat memperdaya seseorang. Dan kita selamatan seberata. Nah, tahu kita itu orang nang menang. Itu nang menang bujur. Itu nang sukses bujur. Itu nang bahagia bujur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah. Mudahan kita selamat seberataanlah dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Pesan Sidin. Kan sudah tahu tadi, dunia tempat ba'amal. Bukan tempat untuk kita menerima balasan. Sedangkan akhirah tempat kita menerima balasan, bukan lagi tempat untuk beramal. Apa aja amal kebaikan baik? Bebinian, pian memasak di rumah, maharagui laki, berbuat baik lawan laki, laki mencari nafkah gesan bini, anak bakti lawan kuitan, kuitan menunaikan hak yang harus dia tunaikan kepada anak. Semuanya. Ini kita datang ke sini, kebaikan yang kita lakukan, semuanya ada. Dan saat ini hanya diberikan sedikit, tapi besok, wah ini, nah, punika, yang sedikitnya ini, gini, untung benar sudah, kayak apa nang kenanya, yang sedikitnya ini aja deh. Nah, orang rajin mengaji istiqomah dalam ibadah, kayak apa hidupnya, nyaman. Allah janjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita berikan kehidupan yang indah. Kenapa? Karena dia ahli taat. Itu hanya di dunia, kayak apa di akhirat. Ibaratnya jurang tunang di dunia ini memang harat benar sudah, apalagi di akhirat. Nah, pesan Sayyidina Ali, fa'malu fi darin la jazaa'a fiha, maka beramallah kalian mumpung masih berada di suatu tempat la jazaa'a fiha, yang tidak ada balasan di dalamnya, lidarin, untuk sebuah tempat la amala fiha, yang tidak ada kesempatan lagi untuk kita beramal. Jadi tampulu kita di dunia, ayo. Nah, apalagi ini para bulan Maulid. Nah, kayak apa kita menyambutnya? Nah, sambut bulan Maulid dengan farah was surur, kegembiraan dan kebahagiaan. Rumah-rumah kita ayo bersihi, baik rumah yang kita diami atau rumah kita yang sebenarnya, hati kita. Di handphone masih ada hal-hal yang tidak disenangi Allah, hapus, hilangkan, jauhkan. Bersiap menyambut bulan yang penuh dengan cahaya, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sambut dengan kegembiraan, sambut dengan kebahagiaan. Berapa banyak cerita-cerita di zaman dahulu, seorang pemuda yang lalai dari kehidupannya, yang mana dia lalai dari akhirat, terbawa dengan tipuan dunia, sehingga dia meninggalkan sebagian kewajiban, sehingga orang tersebut melakukan yang haram. Akan tetapi ketika menjelang datangnya bulan kelahiran Nabi, dia pun membeli pakaian yang baru, semuanya baru, baju baru, semuanya baru. Rumah dia bersihkan, kemudian dia taruh wewangian di rumahnya. Semua itu yang dia maksud adalah karena gembira, senang, bahagia menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang terjadi ketika meninggal dunia? Orang tersebut mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dimasukkan ke dalam surga, segala dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo sambut dengan kegembiraan dan kebahagiaan.
Sambut dengan niat yang baik. Apa niat kita? Perbanyak sholawat. Jangan kurang sehari semalam, selain malam Jumat dan hari Jumat, jangan kurang dari 300. Apalagi di bulan Maulid, perbanyak. Targetkan bulan Maulid, tidaklah selesai bulan Maulid meninggalkan kita, melainkan udah puluhan ribu sholawat yang kita baca. Dan orang yang rajin bersolawat dan memperbanyak akan solawat, Rasul mengatakan kepada sahabat yang datang kepadanya bertanya, "Ya Rasulullah, berapa waktu yang harus saya habiskan untuk bersalawat kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, "Terserah berapa." Orang tersebut mengatakan, "Sepertiga ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, "Kebaikannya akan kembali kepadamu. Jika kau tambah, maka itu lebih baik lagi." "Separuh ya Rasulullah." "Baik, tapi kalau engkau menambahnya, kebaikannya akan kembali kepada dirimu." Sampai orang tersebut mengatakan apa? "Kalau begitu saya jadikan seluruh waktu saya untuk bersalawat kepada engkau." Kata Nabi Muhammad apa? "Idzan, kalau begitu dosamu bakal diampuni Allah, kesedihanmu bakal dihilangkan oleh Allah." Segala permasalahan kita dihilangkan apa? Berkat sholawat. Ayo, nih bentar lagi masuk bulan Maulid, ayo siapkan rumah kita, bersihkan, taruh wangian, bukhur, dupa. Ayo sambut dengan farah wassurur, kegembiraan. Niat yang baik, perbanyak sholawat. Niat kita sebelum menyambut bulan Maulid apa? Niatkan untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di dalam rumah kita, sunnah apa yang masih belum kita lakukan. Makan kita bagaimana, tidurnya kita bagaimana, apa sunnah Rasul yang ada di dalamnya, lakukan. Dari hal yang paling kecil setiap hari kita lakukan, makan, minum, tidur, sholat rawatib kita, sholat duha kita, witir kita, tahajud kita, ayo hidupkan kembali. Dan perbanyak niat untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, ketika Nabi Muhammad senang gembira dengan kita, maka kebahagiaan akan kita dapatkan dunia wal akhirah. Mudah